Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di sebuah kampung sederhana di Betawi, Haji Naim dikenal sebagai kakek tua yang bijaksana dan dihormati oleh seluruh warga karena kemampuannya menyembuhkan patah tulang dengan metode tradisional yang diwariskan dari leluhur. Setiap hari, Haji Naim dengan tekun melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di masjid kampung, sambil selalu mengajarkan nilai-nilai keislaman dan budaya Betawi kepada generasi muda. Suatu hari, setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, Haji Naim memutuskan untuk merantau ke Mesir, berharap dapat menyebarkan kebijaksanaan dan pengobatan tradisionalnya ke negeri para Fir'aun. Di Mesir, Haji Naim dengan cepat dikenal oleh penduduk setempat sebagai penyembuh yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan tangan dan doa, membuatnya mendapatkan banyak pasien dari berbagai kalangan. Ketenaran Haji Naim menarik perhatian para dukun lokal yang merasa iri dan terancam oleh popularitasnya, sehingga mereka mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya. Meskipun berada di negeri asing, Haji Naim tetap memegang teguh ajaran Islam dan budaya Betawi, selalu mengenakan pakaian tradisional dan melestarikan kebiasaan ibadah yang ia jalani di tanah air. Pada suatu malam, Haji Naim diundang untuk memberikan ceramah tentang pengobatan tradisional di sebuah masjid besar di Kairo, yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Saat ceramah berlangsung, beberapa dukun mulai menyebarkan desas-desus bahwa Haji Naim menggunakan sihir hitam dalam pengobatannya, berharap menciptakan keraguan di hati masyarakat. Haji Naim mendengar kabar tersebut dari salah satu pasiennya yang khawatir, namun ia tetap tenang dan percaya bahwa kebenaran akan terungkap kelak. Malam itu, Haji Naim berdoa memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah agar dapat menghadapi segala tantangan yang akan datang di negeri Mesir. Setelah beberapa bulan menetap di Mesir, Haji Naim semakin dikenal luas sebagai penyembuh yang andal, yang mampu menyembuhkan patah tulang dengan metode tradisional yang dipadukan dengan doa dan niat baik. Keberhasilan Haji Naim dalam menyembuhkan pasien-pasiennya membuat para dukun lokal merasa terancam dan mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya dari ketenaran. Para dukun tersebut mulai menyebarkan fitnah bahwa Haji Naim sebenarnya menggunakan ilmu sihir hitam yang bertentangan dengan ajaran Islam, berharap masyarakat akan kehilangan kepercayaan padanya. Fitnah tersebut mulai tersebar melalui mulut ke mulut dan beberapa surat yang dikirim ke penguasa lokal, menciptakan keraguan di kalangan masyarakat terhadap keaslian pengobatan Haji Naim. Suatu hari, seorang pasien yang sebelumnya sembuh oleh Haji Naim tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan yang misterius, membuat para dukun semakin meyakinkan bahwa Haji Naim memang menggunakan sihir. Para dukun kemudian membawa kasus kematian tersebut ke pengadilan Mesir, mendesak agar Haji Naim diadili atas tuduhan murtad dan penggunaan ilmu sihir yang dilarang dalam Islam. Haji Naim yang selama ini hidup tenang dan damai, tiba-tiba harus menghadapi ancaman hukuman mati tanpa adanya bukti yang kuat terhadap dirinya. Masyarakat yang awalnya mendukung Haji Naim mulai terpecah antara yang percaya akan kehebatannya dan yang terpengaruh oleh fitnah para dukun. Di tengah kegelisahan, Haji Naim tetap menjaga ketenangannya dengan terus berdoa dan memperkuat iman kepada Allah, meski hatinya diliputi kecemasan akan masa depannya. Konflik ini pun semakin memanas, mengarah pada sebuah peristiwa besar yang akan menguji keteguhan iman dan keadilan di negeri Mesir. Beberapa minggu setelah kematian pasien tersebut, para dukun berhasil mengumpulkan sejumlah saksi yang siap memberikan kesaksian palsu bahwa Haji Naim memang menggunakan sihir hitam dalam pengobatannya. Di pengadilan Mesir, para dukun dengan lantang mengajukan bukti-bukti palsu berupa benda-benda magis yang mereka klaim sebagai alat sihir yang digunakan oleh Haji Naim. Haji Naim, yang dibawa ke pengadilan tanpa adanya kesempatan untuk membela diri secara maksimal, merasa sangat tertekan namun tetap tenang karena percaya pada keadilan Allah. Para hakim yang mendengar tuduhan tersebut merasa bingung dan terpecah pendapat,
karena belum pernah melihat keajaiban seperti yang dilakukan oleh Haji Naim sebelumnya. Beberapa warga yang hadir di pengadilan mulai meragukan kebenaran tuduhan para dukun, namun tekanan dari kelompok dukun yang kuat membuat suasana menjadi tegang. Di tengah persidangan, Haji Naim berdiri dengan tegar dan bersumpah atas nama Allah bahwa semua yang ia lakukan hanyalah berdasarkan ilmu tradisional dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Para dukun dengan tegas membantah pernyataan Haji Naim, bahkan membawa saksi tambahan yang sebelumnya tidak dikenal untuk mendukung tuduhan mereka. Pengadilan semakin penuh dengan keributan, di mana pendapat warga terbagi antara yang percaya pada Haji Naim dan yang terpengaruh oleh fitnah para dukun. Di akhir persidangan, para hakim yang merasa tertekan oleh bukti-bukti palsu dan tekanan dari para dukun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman rajam kepada Haji Naim tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut. Keputusan pengadilan ini membuat Haji Naim harus menghadapi nasib yang tidak adil, namun ia tetap pasrah dengan kehendak Allah dan menantikan keajaibannya. Pada pagi harinya, pasukan lokal datang ke rumah Haji Naim dengan membawa surat perintah pengadilan yang memerintahkan penangkapannya atas tuduhan murtad dan penggunaan sihir. Tanpa memberikan kesempatan kepada Haji Naim untuk membela diri atau mengumpulkan saksi-saksi yang dapat mendukungnya, pasukan tersebut menangkapnya dengan cepat dan membawanya ke pengadilan kota. Warga yang mengetahui penangkapan tersebut merasa sedih dan bingung, sebagian masih percaya pada Haji Naim sementara sebagian lainnya mulai meragukan keberadaannya. Di pengadilan kota, Haji Naim ditempatkan dalam sel tahanan yang sederhana, namun hatinya tetap tenang dan terus berdoa memohon perlindungan dari Allah. Para dukun yang menyebarkan fitnah merasa lega karena rencana mereka berhasil, namun beberapa di antara mereka mulai merasa takut jika keajaiban Haji Naim benar-benar terjadi. Di pengadilan, para hakim yang dipilih berdasarkan tekanan para dukun mulai menjelaskan alasan di balik tuduhan yang diajukan, meskipun bukti yang ada sangat lemah. Haji Naim dengan sabar menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah berdasarkan ilmu tradisional dan doa, namun kata-katanya dianggap tidak meyakinkan oleh para hakim. Beberapa warga yang hadir di pengadilan mulai merasa ragu dengan keputusan para dukun, namun tekanan dari kelompok yang mendukung dukun membuat mereka enggan untuk berbicara. Di saat yang sama, Haji Naim terus memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang sedang dihadapinya. Penangkapan ini menandai awal dari serangkaian peristiwa yang akan menguji iman dan keadilan di negeri Mesir, serta menyiapkan panggung bagi keajaiban yang akan terjadi. Di hadapan para hakim dan warga yang hadir, Haji Naim diminta untuk memberikan penjelasan terakhir sebelum hukuman rajam dijatuhkan. Dengan suara tenang, Haji Naim bersumpah atas nama Allah bahwa semua yang ia lakukan adalah murni berdasarkan ilmu tradisional dan doa yang tidak pernah menyimpang dari ajaran Islam. Para dukun yang mendukung tuduhan mereka dengan tegas menyatakan bahwa Haji Naim memang menggunakan sihir hitam, menunjukkan benda-benda magis yang mereka klaim sebagai bukti. Salah satu dukun maju ke depan dan menunjukkan sebuah gulungan kain yang katanya berisi mantra-mantra sihir yang pernah dia temukan di rumah Haji Naim. Haji Naim dengan sabar menolak tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa benda-benda itu hanyalah alat-alat tradisional yang digunakan dalam pengobatannya, bukan alat sihir. Para hakim yang mendengar penjelasan Haji Naim mulai saling berpandangan, namun tekanan dari kelompok dukun membuat mereka sulit untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Di tengah persidangan, salah satu hakim meminta bukti tambahan yang dapat membuktikan bahwa Haji Naim memang menggunakan sihir, namun para dukun tidak mampu memberikan bukti yang kuat. Situasi menjadi semakin tegang ketika para dukun memanggil saksi tambahan yang sebelumnya tidak diketahui, berharap dapat menambah bobot tuduhan mereka. Haji Naim merasa semakin terpojok, namun ia tetap tenang dan terus berdoa memohon pertolongan dari Allah untuk menghadapi ketidakadilan ini. Pada akhirnya, para hakim yang merasa tertekan oleh bukti-bukti palsu dan tekanan dari para dukun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman rajam kepada Haji Naim, meskipun banyak warga yang merasa ragu dengan keputusan tersebut. Setelah melalui serangkaian sidang yang penuh ketegangan dan bukti-bukti yang dipertanyakan, para hakim akhirnya menjatuhkan hukuman rajam kepada Haji Naim tanpa adanya penyelidikan yang mendalam.
Haji Naim yang mendengar keputusan tersebut hanya bisa tersenyum pasrah, sambil terus berdoa dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Para dukun yang berhasil menjatuhkan hukuman ini merasa puas dan percaya bahwa upaya mereka untuk menjatuhkan Haji Naim telah berhasil. Warga yang hadir di pengadilan mulai berbisik satu sama lain, merasakan adanya keanehan dalam keputusan yang diambil oleh para hakim. Beberapa warga yang tetap percaya pada Haji Naim berusaha membela dan menyuarakan keraguan mereka terhadap keputusan pengadilan, namun suara mereka teredam oleh tekanan kelompok dukun. Pada hari yang ditentukan untuk pelaksanaan hukuman rajam, seluruh warga dikumpulkan di lapangan kota untuk menyaksikan eksekusi yang akan dilakukan. Algojo dan para pasukan bersiap-siap dengan membawa batu-batu besar yang akan digunakan untuk melaksanakan hukuman rajam kepada Haji Naim. Di tengah keramaian dan suara gemuruh warga yang menyaksikan, Haji Naim tetap tenang dan mengulurkan tangan dengan senyum penuh ketenangan. Dengan perintah dari para hakim, eksekusi rajam dimulai, dan para algojo mulai melemparkan batu ke arah tubuh Haji Naim dengan penuh semangat. Namun, yang terjadi adalah setiap batu yang mengenai tubuh Haji Naim justru pecah menjadi serpihan kecil sebelum menyentuhnya, membuat penonton terkejut dan mulai meragukan keadilan pengadilan tersebut. Pada hari pelaksanaan rajam pertama, suasana lapangan kota dipenuhi oleh kerumunan warga yang penasaran dan ingin menyaksikan eksekusi yang dijanjikan. Algojo pertama memegang batu kecil dan dengan tegas melemparkannya ke arah Haji Naim, namun batu tersebut pecah menjadi beberapa bagian kecil sebelum menyentuh tubuh Haji Naim. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut terkejut dan mulai berbisik di antara mereka, mempertanyakan keadilan dan kekuatan magis yang dimiliki oleh Haji Naim. Algojo kedua mencoba lagi dengan batu yang sama, namun kali ini batu tersebut juga pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak menimbulkan cedera pada Haji Naim. Melihat kegagalan rajam pertama, para algojo merasa frustasi namun tidak menyerah, memutuskan untuk menggunakan batu yang lebih besar pada rajam kedua. Haji Naim tetap berdiri dengan tenang di tengah kerumunan, sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan hatinya dan menguatkan imannya. Para algojo yang lebih berpengalaman pun terlibat dalam usaha rajam ini, namun batu yang dilemparkan tetap pecah menjadi kepingan yang tak berdampak pada tubuh Haji Naim. Beberapa penonton mulai menyadari bahwa keajaiban ini mungkin bukan semata-mata karena sihir, tetapi karena kekuatan iman dan doa yang tulus dari Haji Naim. Di tengah kegagalan rajam pertama, kelompok dukun mulai merasa panik dan mencoba mencari cara lain untuk menjatuhkan Haji Naim, namun tanpa keberhasilan. Rajam pertama yang gagal ini menjadi tanda bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, menggugah keraguan di hati warga akan tuduhan para dukun. Setelah rajam pertama gagal, kegaduhan di lapangan semakin meningkat, dengan warga yang mulai berbicara tentang kemungkinan keajaiban yang sedang terjadi. Beberapa penonton yang lebih berpengetahuan tentang mitos Jawa kuno mulai membandingkan peristiwa ini dengan kisah Rawa Rontek, seorang pahlawan yang kebal terhadap senjata. Bisikan-bisikan tersebut menyebar di antara kerumunan, membuat suasana menjadi semakin tegang dan penuh spekulasi mengenai kehebatan Haji Naim. Para algojo yang awalnya percaya diri kini mulai merasa tertekan dan bingung, tidak memahami mengapa batu yang mereka lempar selalu pecah tanpa menimbulkan cedera. Kelompok dukun merasa khawatir bahwa fitnah mereka tidak berhasil, namun juga takut bahwa keajaiban Haji Naim mungkin benar-benar terjadi. Dalam upaya untuk menunjukkan kekuatan mereka, para dukun mulai mengatur agar rajam kedua menggunakan batu yang lebih besar dan lebih berat. Haji Naim yang masih tenang menyaksikan persiapan rajam kedua sambil terus berdoa, berharap agar Allah memberikan kekuatan dan petunjuknya dalam menghadapi ujian ini. Para algojo dan pasukan bekerja sama untuk menyiapkan batu yang lebih besar, berharap kali ini mereka dapat berhasil menjatuhkan hukuman kepada Haji Naim. Warga yang menyaksikan rajam kedua mulai merasa cemas, namun juga terpesona oleh keanehan yang terjadi setiap kali batu dilemparkan. Rajam kedua pun dimulai dengan harapan tinggi dari para algojo, namun sekali lagi batu tersebut pecah menjadi serpihan kecil sebelum mencapai tubuh Haji Naim, menambah keraguan dan kebingungan di antara warga. Pada saat rajam kedua,
para algojo membawa batu yang lebih besar dan berusaha dengan penuh tenaga melemparkannya ke arah Haji Naim yang masih berdiri tenang di tengah lapangan. Batu tersebut dilemparkan dengan keras, namun seperti pada rajam pertama, batu itu juga pecah berkeping-keping sebelum menyentuh tubuh Haji Naim, menyebabkan beberapa penonton terluka oleh serpihan batu yang terbang. Warga yang menyaksikan rajam kedua menjadi semakin marah dan frustrasi, melihat bahwa keajaiban yang terjadi semakin jelas dan membuat mereka mempertanyakan keputusan para hakim. Para algojo yang melihat batu kedua juga pecah merasa tertekan dan bingung, tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menjatuhkan hukuman kepada Haji Naim. Beberapa penonton yang terluka mulai menangis dan mengeluh, menuntut agar para hakim segera menghentikan proses rajam yang dianggap tidak adil dan penuh kekejaman. Suasana di lapangan menjadi kacau, dengan suara teriakan dan tuntutan dari warga yang semakin keras untuk menghentikan rajam terhadap Haji Naim. Para hakim yang mendengar keributan di lapangan mulai merasa tertekan dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka, namun tekanan dari kelompok dukun membuat mereka sulit untuk berubah pikiran. Para algojo yang masih berusaha meyakinkan para hakim untuk melanjutkan rajam kedua merasa frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di tengah kegagalan rajam kedua, beberapa warga mulai bersatu dan menuntut agar pengadilan menggelar sidang ulang untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil. Suasana semakin tegang dan penuh intrik, menyiapkan panggung bagi konflik yang lebih besar yang akan segera terjadi dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya. Ketika rapat pengadilan semakin penuh dengan keributan dan tuntutan untuk menggelar sidang ulang, para hakim mulai merasakan tekanan dari massa yang marah dan kehilangan kepercayaan. Beberapa hakim mencoba untuk tetap tenang dan objektif, namun tekanan dari kelompok dukun dan keributan warga membuat mereka merasa tertekan dan bingung. Para algojo yang paling kuat dan berpengalaman dipanggil kembali untuk mencoba rajam ketiga, kali ini dengan batu yang sangat besar dan lebih berat dari sebelumnya. Haji Naim yang masih berdiri tenang di tengah lapangan, terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lembut, sambil memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah. Para algojo yang membawa batu yang sangat besar tersebut merasa yakin bahwa kali ini mereka akan berhasil menjatuhkan hukuman rajam kepada Haji Naim. Warga yang menyaksikan rajam ketiga mulai merasa cemas dan tegang, menyadari bahwa eksekusi ini mungkin akan menjadi momen penentu antara keadilan dan kekuasaan. Para dukun yang sebelumnya merasa puas kini mulai merasa takut, menyadari bahwa keajaiban yang terjadi mungkin lebih besar dari yang mereka duga sebelumnya. Para hakim yang menyaksikan persiapan rajam ketiga mulai merasa ragu dan khawatir, menyadari bahwa keputusan mereka mungkin akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Di tengah persiapan rajam ketiga, beberapa warga mulai berdoa dan meminta petunjuk dari Allah agar keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran terungkap. Rajam ketiga pun dimulai dengan penuh ketegangan, di mana para algojo melemparkan batu yang sangat besar ke arah Haji Naim dengan tenaga penuh, berharap kali ini mereka dapat berhasil. Sebelum pelaksanaan rajam ketiga, para algojo bekerja sama dengan pasukan untuk memastikan batu yang akan digunakan cukup besar dan berat, berharap kali ini mereka dapat menjatuhkan hukuman kepada Haji Naim. Batu yang sangat besar tersebut ditempatkan di atas derek kecil, siap untuk dilepaskan dengan tenaga penuh dari para algojo yang telah berlatih sebelumnya. Di tengah persiapan, Haji Naim tetap berdiri tenang, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, sambil terus memohon perlindungan dari Allah. Warga yang menyaksikan rajam ketiga mulai merasakan kegelisahan dan kecemasan, menyadari bahwa peristiwa ini mungkin akan menentukan nasib Haji Naim dan keadilan di negeri mereka. Para algojo yang paling kuat dan berpengalaman dipilih untuk menjadi algojo utama yang akan melemparkan batu tersebut ke arah Haji Naim. Suasana di lapangan menjadi sangat tegang, dengan warga yang saling bertukar pandang dan berbisik satu sama lain, merasakan keanehan dan kekuatan yang sedang terjadi. Para dukun yang hadir mencoba untuk tetap tenang dan meyakinkan para hakim bahwa rajam ketiga ini akan menjadi bukti terakhir atas kesalahan Haji Naim. Haji Naim,
yang merasa tenang dan yakin, terus membaca ayat-ayat Al-Quran sambil memandang ke arah batu yang akan dilemparkan, menyadari bahwa ujian ini adalah bagian dari takdirnya. Para algojo yang akan melemparkan batu tersebut menatap Haji Naim dengan penuh semangat, percaya bahwa kali ini mereka akan berhasil menjatuhkan hukuman yang adil. Dengan tekad yang kuat, para algojo dan pasukan bersiap-siap untuk melepaskan batu yang sangat besar tersebut, menunggu momen yang akan menentukan nasib Haji Naim di tengah kerumunan warga yang penuh ketegangan. Saat batu yang sangat besar tersebut dilepaskan dari derek kecil, seluruh kerumunan warga menahan napas, menyaksikan dengan cemas dan penuh harap bahwa hukuman rajam kali ini akan berhasil. Batu itu terbang dengan cepat menuju tubuh Haji Naim, namun dalam sekejap, batu tersebut pecah menjadi potongan-potongan besar yang terbang menghantam para algojo dan beberapa hakim yang berdiri di dekatnya. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut terkejut dan ketakutan, melihat para algojo yang seharusnya menjatuhkan hukuman malah terkena pecahan batu yang terbang dengan keras. Beberapa algojo dan hakim yang terkena pecahan batu tersebut langsung terjatuh pingsan, sementara yang lain terluka parah akibat benturan batu yang menghantam tubuh mereka. Penonton yang terluka mulai menangis dan berteriak, menuntut agar proses rajam segera dihentikan dan para hakim diadili atas tindakan zolim yang mereka lakukan. Suasana di lapangan berubah menjadi kacau balau, dengan warga yang semakin marah dan merasa dirugikan oleh kejadian yang baru saja terjadi. Para hakim yang selamat dari serangan batu mulai merasakan gejolak emosional, menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menjatuhkan hukuman yang tidak adil kepada Haji Naim. Di tengah kekacauan, Haji Naim tetap berdiri tenang, melihat dengan penuh belas kasih dan memahami bahwa ini adalah bagian dari ujian dan pelajaran yang diberikan oleh Allah. Para hakim yang mengalami cedera mulai merenungkan tindakan mereka dan menyadari bahwa keputusan mereka untuk menjatuhkan hukuman rajam tanpa bukti yang kuat telah membawa azab dari Allah. Keajaiban rajam ketiga ini menjadi bukti nyata bahwa Allah melindungi Haji Naim dari segala kezoliman, sekaligus mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya keadilan dan kebenaran. Setelah kejadian rajam ketiga yang mengakibatkan para algojo dan hakim terluka, kerumunan warga semakin marah dan menuntut agar pengadilan menggelar sidang ulang untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil. Suasana di pengadilan menjadi semakin tegang, dengan warga yang semakin vokal dalam menuntut keadilan dan kebenaran terkait kasus Haji Naim. Para hakim yang selamat dari serangan batu mulai merasakan tekanan yang luar biasa, menyadari bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan keputusan yang telah mereka ambil sebelumnya. Beberapa hakim yang mengalami cedera mulai jatuh sakit dan merasa lemah, menyadari bahwa azab Allah sedang menimpa mereka akibat ketidakadilan yang mereka lakukan. Di tengah kekacauan, salah satu hakim utama mulai merasakan sakit yang parah di tubuhnya, menyadari bahwa hal ini adalah azab dari Allah atas tindakan zolim yang telah dilakukan. Dua hakim lainnya juga mengalami kecelakaan aneh, membuat mereka lumpuh tanpa sebab yang jelas, menambah rasa takut dan panik di antara para hakim yang tersisa. Para hakim yang tersisa mulai panik dan bingung, menyadari bahwa mereka tidak mampu mengendalikan situasi yang sedang terjadi dan harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Di saat yang sama, warga yang marah semakin menuntut agar pengadilan segera menghentikan proses rajam dan membebaskan Haji Naim dari segala tuduhan. Para hakim yang kini dalam kondisi lemah dan sakit memutuskan untuk membebaskan Haji Naim, menyadari bahwa mereka tidak mampu lagi menahan tekanan dan keadilan Allah yang telah mereka abaikan. Dengan berat hati, para hakim yang tersisa mengumumkan bahwa pengadilan akan membebaskan Haji Naim dan meminta maaf di depan umum atas ketidakadilan yang telah dilakukan. Setelah rajam ketiga yang gagal, tanda-tanda azab Allah mulai terlihat jelas di kalangan para hakim, dengan salah satu hakim utama terserang penyakit misterius yang membuatnya tak berdaya. Dua hakim lainnya mengalami kecelakaan aneh yang menyebabkan mereka lumpuh tanpa sebab yang jelas, menambah rasa takut dan panik di antara para hakim yang tersisa. Warga yang menyaksikan kejadian ini semakin yakin bahwa azab Allah sedang menimpa para hakim dan algojo yang telah melakukan tindakan zolim terhadap Haji Naim.
Para hakim yang masih sehat mulai merasakan tekanan batin yang besar, menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan hukuman rajam tanpa bukti yang kuat. Di tengah kekacauan dan penderitaan yang dialami oleh para hakim, masyarakat mulai bersatu untuk menuntut keadilan dan pembebasan Haji Naim dari segala tuduhan. Para hakim yang tersisa mulai merasa takut dan bingung, menyadari bahwa mereka tidak mampu lagi mempertahankan posisi mereka di tengah tekanan dan azab yang sedang menimpa. Di pengadilan, salah satu hakim yang selamat mencoba untuk menjelaskan bahwa kejadian ini hanyalah kebetulan belaka, namun warga tidak lagi mempercayainya dan semakin menuntut kebenaran. Para hakim yang mengalami kecelakaan dan penyakit mulai merasakan bahwa ini adalah bentuk pembalasan dari Allah atas tindakan mereka yang telah menzolimi Haji Naim. Warga yang merasa dirugikan oleh kejadian ini semakin marah dan kecewa, menuntut agar pengadilan segera mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Di akhir hari, para hakim yang masih hidup merasa tidak punya pilihan selain membebaskan Haji Naim dan mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menjatuhkan hukuman rajam yang tidak adil. Para hakim yang masih hidup merasa panik dan takut, menyadari bahwa azab Allah sedang menimpa mereka akibat tindakan zolim yang telah mereka lakukan terhadap Haji Naim. Dalam kondisi yang semakin memburuk, para hakim memutuskan untuk membebaskan Haji Naim dan secara terbuka meminta maaf di depan seluruh warga yang hadir di lapangan kota. Pengumuman pembebasan Haji Naim disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari warga yang selama ini masih percaya pada kehebatan dan kebenaran Haji Naim. Para hakim yang mengakui kesalahan mereka merasa sangat malu dan bersalah, menyadari bahwa mereka telah menipu dan menyakiti orang yang tidak berdosa. Warga yang melihat para hakim meminta maaf merasa lega dan puas, menyadari bahwa keadilan akhirnya ditegakkan setelah serangkaian keajaiban yang menakjubkan. Haji Naim yang dibebaskan kembali berdiri di tengah kerumunan warga, menyampaikan salam dan doa kepada mereka yang telah mendukungnya selama proses yang penuh tantangan ini. Para hakim yang membebaskan Haji Naim merasa sangat bersalah dan menyesal, menyadari bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan zolim yang telah mereka lakukan. Di tengah kerumunan, beberapa warga yang merasa telah dirugikan mulai merasa marah dan kecewa, namun sebagian besar masih bersyukur bahwa Haji Naim telah dibebaskan dari segala tuduhan. Para dukun yang telah memfitnah Haji Naim merasa terpojok dan kehilangan kekuasaan, menyadari bahwa rencana mereka untuk menjatuhkan Haji Naim telah gagal total. Keputusan para hakim untuk membebaskan Haji Naim dan meminta maaf di depan umum menjadi momen penting yang menandai akhir dari konflik yang penuh intrik dan keajaiban di negeri Mesir. Di hadapan seluruh warga yang hadir di lapangan kota, para hakim dengan rendah hati mengumumkan pembebasan Haji Naim dan secara resmi menyatakan bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan yang telah diajukan. Warga yang hadir merasa lega dan bersyukur, memberikan tepuk tangan meriah dan pujian kepada Haji Naim atas ketabahannya dalam menghadapi ujian yang begitu berat. Haji Naim yang dibebaskan berdiri dengan anggun, mengangkat tangannya untuk menerima doa dan pujian dari warga yang menganggapnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Para hakim yang membebaskan Haji Naim merasa sangat bersalah dan malu, menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menuduh orang yang tidak berdosa. Warga yang merasa dirugikan oleh tindakan para hakim dan algojo mulai mengajukan tuntutan agar keadilan dapat ditegakkan dan para pelaku kezoliman dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Di tengah kegembiraan pembebasan Haji Naim, suasana di lapangan kota berubah menjadi penuh haru dan rasa syukur atas keajaiban yang telah terjadi. Para dukun yang sebelumnya memfitnah Haji Naim merasa tertekan dan takut, menyadari bahwa upaya mereka untuk menjatuhkan Haji Naim telah berakhir dengan kegagalan yang total. Beberapa dukun mencoba untuk meminta ampun kepada Haji Naim, namun Haji Naim dengan bijaksana menolak, menyatakan bahwa pengampunan hanya milik Allah. Warga yang hadir di lapangan kota mulai memuliakan Haji Naim sebagai seorang wali Allah yang telah membuktikan kebenaran dan keadilannya melalui serangkaian keajaiban yang luar biasa. Pembebasan Haji Naim menandai awal dari babak baru di negeri Mesir, di mana keadilan dan kebenaran akhirnya diakui dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Setelah pembebasan Haji Naim,
para dukun yang sebelumnya memfitnahnya merasa terpojok dan kehilangan kekuasaan, menyadari bahwa rencana mereka untuk menjatuhkan Haji Naim telah gagal total. Para dukun yang terlibat dalam fitnah tersebut dihukum dengan cambuk di depan publik sebagai bentuk sanksi atas kebohongan dan kezoliman yang telah mereka lakukan. Di tengah hukuman yang dijatuhkan, para dukun mulai menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Haji Naim, berharap untuk mendapatkan pengampunan atas tindakan mereka. Haji Naim yang bijaksana menolak permohonan ampun dari para dukun, menyatakan bahwa pengampunan hanya milik Allah dan bahwa mereka harus menyesali perbuatan mereka. Meskipun Haji Naim menolak untuk mengampuni, para dukun merasa malu dan menyesal atas tindakan mereka yang telah menyesatkan dan menyakiti orang yang tidak berdosa. Warga yang menyaksikan hukuman para dukun merasa puas dan lega, menyadari bahwa keadilan telah ditegakkan dan para pelaku kezoliman telah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Beberapa dukun yang tersisa mulai menyadari bahwa kekuasaan mereka telah berakhir dan mereka tidak lagi memiliki pengaruh di tengah masyarakat yang kini memuliakan Haji Naim. Para dukun yang tersisa mulai bersembunyi dan menjauh dari masyarakat, takut akan reaksi dan azab yang mungkin datang akibat tindakan mereka yang telah dihukum. Warga yang pernah merasa takut dan terancam oleh para dukun kini merasa aman dan tenang, mengetahui bahwa Haji Naim adalah seorang penyembuh yang benar-benar tulus dan berbasis pada ajaran Islam. Pergolakan di kalangan dukun pun mereda, meninggalkan ketenangan dan keharmonisan di negeri Mesir, di mana keadilan dan kebenaran telah diakui dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Setelah semua peristiwa yang menegangkan dan penuh keajaiban, Haji Naim mulai mengajarkan kepada warga pentingnya keadilan, keyakinan kepada Allah, dan selalu memeriksa fakta sebelum menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Ia juga mengingatkan para hakim dan masyarakat untuk selalu mencari kebenaran dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah atau rumor yang tidak berdasar. Haji Naim menjelaskan bahwa segala ujian dan cobaan yang datang adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji iman dan keteguhan hati seseorang dalam menghadapi kesulitan. Ia juga menekankan pentingnya memegang teguh ajaran Islam dan budaya yang benar, serta menghargai tradisi yang diwariskan dari nenek moyang tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip keagamaan. Warga yang mendengarkan ajaran Haji Naim merasa tercerahkan dan mulai menerapkan hikmah yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Para hakim yang masih sehat merasa sangat menyesal dan mulai belajar dari kesalahan mereka, berjanji untuk lebih adil dan bijaksana dalam menjalankan tugas mereka di masa depan. Haji Naim juga mengajarkan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ia mengajak warga untuk terus memperkuat ikatan keimanan dan memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam, agar dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dengan hikmah yang telah diajarkan, warga Mesir mulai hidup lebih harmonis dan adil, saling membantu dan menghormati satu sama lain dalam segala aspek kehidupan. Kisah Haji Naim pun menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat, mengajarkan bahwa keadilan dan kebenaran selalu akan menang jika didukung oleh iman dan niat baik. Setelah menyelesaikan semua peristiwa yang penuh tantangan di Mesir, Haji Naim memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Betawi, membawa pengalaman spiritual dan hikmah yang luar biasa. Perjalanan pulangnya ditempuh dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, mengetahui bahwa misinya untuk menyebarkan kebijaksanaan dan keadilan telah berhasil dengan baik. Sesampainya di Betawi, Haji Naim disambut dengan hangat oleh warga kampung yang merasa bangga dan kagum akan keberhasilan dan keajaibannya di negeri asing. Warga Betawi yang telah lama mengenal Haji Naim sebagai penyembuh yang bijaksana merasa gembira melihatnya kembali dengan selamat dan membawa banyak pelajaran berharga. Haji Naim segera memulai kembali kegiatan penyembuhan dan pengajarannya, berbagi hikmah dan pengalaman yang telah ia dapatkan selama di Mesir. Ia mengajarkan pentingnya menjaga keimanan, menghormati tradisi, dan selalu mencari kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kepada warga Betawi. Warga yang mendengarkan ajaran Haji Naim merasa tercerahkan dan mulai menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, menciptakan suasana yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang.
Haji Naim juga membantu memperbaiki hubungan antara warga kampung yang sebelumnya mungkin terpecah akibat fitnah dan konflik, menyatukan mereka dalam semangat keadilan dan kebenaran. Kisah keberanian dan ketabahan Haji Naim di negeri asing menjadi inspirasi bagi warga Betawi yang mulai menghargai dan menjaga warisan budaya serta ajaran Islam yang benar. Dengan penuh rasa syukur, Haji Naim terus mengabdikan dirinya untuk masyarakat Betawi, memastikan bahwa hikmah yang telah ia pelajari di Mesir dapat terus diteruskan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Hingga akhir hayatnya, Haji Naim terus mengajarkan hikmah Islam dan menyembuhkan orang-orang dengan teknik tradisionalnya, memastikan bahwa ilmu dan nilai-nilai yang ia bawa tetap hidup dan berkembang di kalangan masyarakat. Ia menjadi figur yang dihormati dan dikagumi oleh banyak orang, tidak hanya di Betawi tetapi juga di daerah-daerah sekitarnya yang mendengar kisah keajaibannya di negeri Mesir. Teknik penyembuhan tradisional yang diajarkan oleh Haji Naim menjadi semakin dikenal dan diaplikasikan oleh generasi muda, memastikan bahwa warisan budaya tersebut tidak punah. Haji Naim juga mendirikan sebuah sekolah pengobatan tradisional di kampung halamannya, tempat di mana anak-anak muda dapat belajar dan melestarikan ilmu penyembuhan yang diwariskan darinya. Kisah perjuangan dan ketabahan Haji Naim dalam menghadapi fitnah dan keadilan yang tidak seimbang di negeri asing menjadi legenda yang dikenang oleh banyak orang. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah dan berbagi pengalamannya di berbagai acara keagamaan dan budaya, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap teguh dalam iman dan kebenaran. Haji Naim juga menulis sebuah buku tentang pengalaman dan hikmah yang ia dapatkan selama di Mesir, yang kemudian menjadi referensi penting bagi para penyembuh tradisional dan cendekiawan Islam. Warga Betawi yang telah diajarkan oleh Haji Naim merasa bangga dan berterima kasih atas segala pengorbanan dan dedikasinya dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Setelah wafat, Haji Naim dikenang sebagai seorang wali Allah yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, yang telah memberikan banyak manfaat dan inspirasi bagi generasi yang akan datang. Warisan Haji Naim tetap hidup melalui setiap tindakan dan ajaran yang ia tinggalkan, menjadi bukti kekuasaan Allah atas kebenaran dan keadilan yang selalu menang dalam setiap ujian kehidupan.